Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi Pak Dangwin di sini. Apa kabar sahabat? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Baik sahabat, masih di tempat yang sama, Pak Dang masih di taman ini. Ternyata suasananya enak sahabat, sejuk dan ramai. Situ banyak pedagang situ yang jualan es tebu, jualan sempol, ramai sahabat. Baik sahabat, masih dengan sedikit cerita. Dulu pada tahun 2001 lah. Saya kan bekerja di salah satu perusahaan farmasi di Farmasi Nasional. Ya, tepatnya penempatan di Pekanbaru. Jadi singkat cerita, saya punya sahabat namanya kita samarkan aja lah ya, nanti malu dia. Namanya Ahyar, sebut saja namanya Ahyar. Jadi biasalah kami di kos-kosan itu kan selalu ramai lah, kos-kosan cowok lah namanya kan. Jadi sahabat saya ini dia punya pacar. Nah, dulu zaman-zaman jahiliyah masih pacar-pacaran, waktu masih muda. Jadi pacarnya ini selalu orang Jawa, enggak tuh orang Batak, pokoknya selain orang Minang. Jadi dia pernah cerita sama saya, pokoknya sejak pertama kali sampai sekarang dia tidak akan pernah pacaran sama orang Minang. Itu ceritanya. Saya tanya, loh kenapa? Kenapa dengan orang Minang? Ya dia tidak mau menceritakan sebabnya apa, yang jelas dia tidak mau berhubungan sama orang Minang. Jadi singkat cerita, entah bagaimana awalnya, tahu-tahu dia putus dengan pacar yang lama, tahu-tahu dia sudah punya penggantinya, pacar yang baru. Kebetulan pacarnya ini kerja di salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru. Jadi ruang lingkup pekerjaan kami itu sebagai marketing farmasi itu dari satu apotik ke rumah sakit, dokter. Nah, 3 itu aja putar-putar tuh, dari rumah sakit, apotik, dokter. Jadi saya pernah lihat dia jalan, atau pas pulang siang itu dia jalan sama perawat, ya, perawat di salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru. Saya tanya sama teman saya tuh, jalan sama ini ya sekarang? Dengan saya, iya, kan kami baru jadian. Orang mana? Saya bilang, orang Bukit Tinggi. Loh, orang Minang. Tapi kemarin bilang nggak mau pacaran dengan orang Minang, bilang kan. Ternyata ya itulah sahabat, namanya jodoh, ya kan. 3 yang kita tidak bisa ketahui dalam hidup ini. Pertama, rezeki. Yang kedua, jodoh. Yang ketiganya maut. 3 ini kita tidak bisa tahu, hanya Allah lah yang tahu, Tuhan kita. Jadi singkat cerita, dalam waktu beberapa bulan, tahu-tahu datang keluarganya teman saya ini, datang dari Medan. Kebetulan dia orang Mandailing, ya kan, dari kampungnya, dalam rangka melamar si perempuan tadi atau ceweknya tadi. Dan ternyata mereka memang serius sahabat. Jadi dari situ setelah acara lamaran ditentukanlah hari H, tanggal pernikahan, dan saya pun hadir itu pada saat acara pesta mereka gitu kan. Nah, itulah jodoh. Jadi apa yang inti dari cerita Pak Dang hari ini? Pertama, hati kita ini mudah berubah sahabat. Ya, namanya hati manusia ini mudah berubah. Dari yang awalnya tidak suka bisa menjadi suka. Dari yang awalnya benci bisa menjadi sayang. Contohnya sahabat Pak Dang tadi. Ya, dia tidak suka dengan orang Minang, alasannya begitu. Entah apa alasannya, dia tidak pernah cerita sama saya. Ya, yang pastinya, yang jelas dia tidak pernah berhubungan atau mempunyai pacar orang Minang, karena katanya dari keluarganya sendiri kalau bisa nanti
merantau ke kemana, jangan sampai berjodoh dengan orang Minang, begitulah ya, intinya gitu kan. Dan ternyata yang terjadi apa sahabat? Istrinya sekarang orang Minang, orang Bukit Tinggi. Ya, makanya kita tidak boleh mendahului apa yang belum terjadi. Ya kan? Kalau bahasa apanya, kita tidak boleh takabur. Ya, ternyata apa? Allah zat yang maha membolak-balikkan hati, yang hati kita ini awalnya tidak suka menjadi suka, yang awalnya tidak benci, awalnya benci bisa menjadi sayang. Jadi begitu sahabat. Dari fenomena ini saya jadi berpikir, ternyata sangat mudah bagi Allah untuk merubah atau membalikkan hati seseorang, ya kan? Dan itu sudah terbukti dari sahabat saya sendiri. Atau sahabat punya pengalaman yang sama atau seperti yang Pak Dangwin rasakan, alami, boleh nanti sahabat tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi itu namanya jodoh. Kita tidak tahu ya namanya jodoh. Seperti yang Pak Dang bilang tadi, jodoh, maut, rezeki itu tidak ada yang tahu, hanya Allah lah yang tahu. Kita hanya bisa sebagai manusia berusaha. Seperti jodoh tadi, jodoh itu bukan takdir kalau menurut Pak Dang. Ya memang takdir, cuman takdir yang diikhtiarkan. Betul atau betul? Sama seperti rezeki, sama itu takdir yang diikhtiarkan. Jadi jangan sampai kita hanya berpangku tangan, iyalah nanti kalau jodoh datang sendiri. Tidak. Ya, apalagi laki-laki. Laki-laki kalau misalnya sebagai seorang calon pemimpin, jodoh itu harus dicari. Harus diusahakan, harus diikhtiarkan. Kita maunya yang seperti apa? Yang seperti ini. Yang tahu siapa? Hanya kita sendiri yang tahu. Jadi harus diikhtiarkan. Jangan hanya menunggu, oh nanti jodoh kan udah ada yang ngatur. Enggak seperti itu. Nantilah kita bahas ya ke depan masalah jodoh ini. Hari ini cukup Pak Dang hanya bercerita tentang sahabat waktu kos dulu ya. Baik, terima kasih sahabat yang sudah nonton video Pak Dang dari awal sampai akhir. Kalau sahabat suka, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan tentu saja jangan lupa subscribernya agar channel Pak Dang lebih berkembang lagi. Baik sahabat, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.